Apa yang tidak dikerjakan Rasulullah bukan berarti itu adalah sesuatu yang haram. Hari-hari besar milik Allah tuh contohnya hari di mana Fir'aun tenggelam, hari di mana lahirnya Rasulullah SAW. Rano Karno bilang, udahlah Bang Dul, udah ini abinya maki aja, abi maki. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, kaidah dalam usul fikih. Artinya, apa yang tidak dikerjakan Rasulullah bukan berarti itu adalah sesuatu yang haram. Contoh, gampang mudah sekali. Apakah Rasulullah pernah makan pakai sendok? Apa pakai tangan? Rasul makannya pakai tangan. Apakah haram makan pakai sendok? Jawabannya tidak. Dua, apakah Rasulullah pernah makan jeroan? Tidak. Ya, apakah kita jadi haram jeroan ini demi kesehatan? Jeroan itu paling bahaya gitu kan, tapi Rasul tidak pernah makan jeroan. Iya, itu salah satunya dengan makan. Apapun yang tidak dikerjakan Rasul bukan berarti dalil itu adalah diharamkan. Satu itu. Yang kedua, ini ada dalam Al-Quranul Karim. Ini sebagai penutupnya untuk kita pegang baik-baik. Saat Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, lalu saat itu Nabi Musa alaihissalam ini selamat dari kejaran Fir'aun. Punten, saat Nabi Musa menyeberang lautan itu cuman hari itu, yaumun wahid, hanya satu hari itu. Tapi punten, dalam Al-Quran mengatakan wadzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah peristiwa yang besar itu atau peristiwa di hari-hari besar milik ayam tidak wadzakirhum biyaumillah. Punten, saat kejadian itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, itu kan hari itu. Tapi Allah menyatakan tidak mengatakan wadzakirhum biyaumillah. Ingatkanlah peristiwa itu hari yang Allah miliki, tidak gitu. Tapi wadzakirhum bi ayyamillah, itu jamak. Ingatkanlah hari-hari besar milik Allah. Hari-hari besar, ingatkanlah dengan hari-hari besar milik Allah. Maksudnya apa? Hari-hari besar milik Allah tuh contohnya hari di mana Fir'aun tenggelam. Hari-hari besar milik Allah itu adalah perang Badar. Hari-hari besar milik Allah itu perang Uhud. Hari-hari besar milik Allah adalah hari perang Khandaq. Hari-hari besar milik Allah itu adalah punten, hari di mana lahirnya Rasulullah SAW. Wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan. Maka dengan mengatakan kata-katanya, apakah ada dalam Al-Quran dalilnya? Itu dia, wadzakirhum bi ayyamillah. Jadi kalau ditanya mana dalilnya dengan mengatakan acara maulid ada perintah Allah apa wadzakirhum bi ayyamillah. Tapi itu kan berkaitan dengan selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Cuman satu hari, tapi di situ ayam, berhari-hari. Maksudnya apa? Hari-hari besar milik Allah. Dan hari-hari besar milik Allah itu adalah perang antara punten yang terjadi Talut dan Jalut. Itu yaumun min ayyamillah. Hari-hari besar yang Allah agungkan. Maksudnya apa? Lihat keagungannya. Perang Badar pun, Uhud pun, Khandaq pun, Khaybar pun, Futuh Mekah pun, dan semua tidak akan terjadi Khaybar, tidak terjadi Khandaq, tidak terjadi Uhud, tidak terjadi Badar kalau Rasulullah tidak dilahirkan. Berarti adanya semuanya karena Rasulullah dilahirkan. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang mengadakan acara, yang tidak mengadakan acara, semuanya sama-sama mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan cara untuk mencintai Rasulullah silahkan seperti apa saja. Kami, mungkin kita semuanya yang hadir di sini dengan caranya itu apa? Berkumpul untuk mendengarkan kisah-kisah daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Dengan mata manusabbitu bihi fuada. Manusabbitu fuada, untuk mengokohkan hati ini. Tadi di awal saya sampaikan, Rasulullah saja oleh Allah diceritakan apa tadi? Kisah-kisah para nabi. Untuk apa? Mengokohkan hatinya. Kita pun mendengarkan kisah Rasulullah SAW untuk mengokohkan hati kita. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Dan sebelum kami undur diri, mohon doanya yang pertama untuk
besan kami, iya, besan kami yang dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesehatan. Juga untuk orang tua kami ataupun mertua, iya juga dalam keadaan sakit. Dan adik kami ini diborong ya doanya, keluarga pada lagi sakit semuanya, dan doakan keluarga ibu juga yang dalam keadaan sakit semoga diberikan kesehatan semuanya. Iya, adik saya juga Irfan Mariandi dalam keadaan sakit. Lalu anak saya yang paling besar Maki, itu kan Abi Maki, itu artinya bapaknya Maki gitu ya. Nah, ibu nggak tahu nama asli saya siapa kan, bapak juga nggak tahu kan. Tapi nama dari mana Abi Maki itu mungkin sedikit saya sampaikan. Saya datang ke sini, datang ke Jakarta itu tahun 2000, kira-kira 2006. Siapa yang ngeboyong saya ke sini, percaya atau tidak percaya, tapi harus saya sampaikan. Yang narik saya ke sini sampai dia tinggal di pesantren kami, pesantren orang tua, itu sampai seminggu ngerayu orang tua saya. Orang tua kami itu sesepuh di pesantren Cintawana tertua di Jawa Barat. Atas-atasannya itu Syekh Abdul Muhyi, Pamijahan. Jadi kalau Pamijahan Syekh Abdul itu ya yang kami. Jadi kami itu yang ke-9 daripada Syekh Abdul Muhyi. Nah, jadi orang ini datang ke pesantren Cintawana, tertua di Jawa Barat, 1917 berdirinya pesantren ini. Orang ini datang ke pesantren, minta ke pesantren agar kami datang kemana? Ke Jakarta. Orang itu siapa coba? Sidul, anak sekolahan Rano Karno, yang datang ke sana, dan akhirnya kami tinggal di rumahnya Mas Rano kira-kira 3 tahun. 3 tahun tinggal di rumahnya beliau, ya. Dan saat itu saya bilang sama mereka, udah panggil nama saya aja, nggak usah pakai Ustadz. Saya nggak enak. Jangan dong, harus pakai Ustadz. Janganlah, kan di situ banyak teman-temannya Sidul itu ya, orang kayak Mandranya, Ahong yang jadi mualafnya, semuanya ngumpul. Habis syuting kajian, habis juga musiknya kajian, kita udah jadi keluarga banget sama Sidul ini gitu ya. Nah tiba-tiba anak saya ini manggil, Abi gitu kan. Rano Karno bilang, udahlah Bang Dul, udah ini abinya Maki aja, Abi Maki. Jadi bapaknya si Maki, gitulah kira-kira jadinya. Jadi Abi Maki itu bapaknya Maki gitu sampai sekarang. Nah, Makinya nggak bisa ikut, tadinya wah pengen juga ikut ke sini gitu ya. Hanya baru dioperasi beberapa bulan yang lalu, di bagian giginya ada kistanya, dan sekarang lagi penyembuhan, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ya. Dan alhamdulillah sudah selesai S1-nya. Lalu adiknya yang kecil juga ini, Miski, anaknya tuh abang, subhanallah, ini langsung dibimbing sama Ustadz Fauzi, anak saya nomor 3 ini, sampai sekarang dipegang, bacaannya dipegang. Kebetulan di sana juga ada pesantren Mungil yang setiap tahun kita cuma nerima 5 orang aja, iya, cuma 5 orang aja kita terima. Kenapa? Tempatnya kecil, khusus untuk Quran yang pegangnya Ustadz Fauzi dan beberapa ustadz yang ada di sana. Itu kalau lagi semangat belajar, tahu gimana caranya, seperti apa, langsung kakinya itu sakit dan nggak bisa jalan dan harus digusur. Iya, biasanya jam 2 udah mulai kerasa, malam-malam pokoknya lagi senang-senangnya ngaji ya baru kerasa. Itu qadarullah demikian. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan juga. Amin, ya Allah. Dan kita yang mengaminkannya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir batin, diberikan kenikmatan berkeluarga menjadi keluarga sakinah, memiliki keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Bahkan kelak kita semuanya bersama orang-orang yang kita cintai dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga firdausnya, dan langsung bisa bertatapan dengan baginda kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.